Salam Rahayu, salam Pedodel. Dalam kesempatan malam hari ini, untuk tema yang akan kami bahas soal Sumpah Pemuda, dan di situ nanti kita akan membahas tuntas soal Sumpah Pemuda, mulai dari pembentukan, terus orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan untuk apa Sumpah Pemuda itu dibikin, nanti kita bahas lebih lanjut. Monggo. Untuk derek-derek sedanten, monggo membaca Sumpah Pemuda dulu nih. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bagi pemirsa yang mungkin suka dengan channel pedot_del, bisa seperti biasa bisa subscribe, like, comment, and share. Lanjut. Oke. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari sebuah organisasi pencak silat, Persaudaraan Setia Hati Teratai, sebagai ketua rayon salah satu di daerah Surabaya, yaitu Saudara Ipung. Ini suatu kehormatan bagi channel kami karena salah satu organisasi besar mau duduk bersama diskusi untuk masalah Sumpah Pemuda di sini. Karena Sumpah Pemuda di sini sangat benar-benar mempunyai makna untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin misinya dari Mas Ipung di sini juga bisa mempersatukan minimal dari semua organisasi pencak silat yang ada di Indonesia. Yang kita bahas nanti adalah Sumpah Pemuda dulu, seperti apa sejarahnya, mungkin awalnya juga tokoh-tokohnya itu siapa aja. Monggo. Satu persatu ini awalnya Sumpah Pemuda ini mulai kapan? Jadi untuk awal mulanya dibentuknya Sumpah Pemuda ini karena faktor apa nih? Dan karena kan di situ kan saya lihat di Google, di artikel-artikel itu kan banyak sekali orang-orang yang terlibat di situ di dalamnya, dan orang-orang penting gitu. Sangat banyak sekali. Dan tujuannya apa sih sebenarnya dengan adanya Sumpah Pemuda ini? Mungkin saking Gus Ferry sakit konten pengalaman atau pengetahuan yang lebih mendetail untuk menjelaskan. Monggo. Ipung mungkin. Mas Ipung monggo, mbok menawi wonten pengalaman atau pengetahuannya buat template. Sini wau. Kalau saya tambah ingin bertanya. Esensi dari Sumpah Pemuda niku kok dibuat itu pripun? Maksudnya apakah dengan Sumpah Pemuda ini akan membangun sebuah negeri yang sangat kokoh gitu? Oke, nanti kita bahas untuk masalah esensi atau makna dari inti atau hakikatnya kan. Esensi.
Oke, kita bahas. Monggo. Sekarang monggo. Anda mau? Saking kurang ini wow, mungkin dari beberapa yang anak-anak muda yang belum mengetahui tentang Sumpah Pemuda mungkin sudah dari dulu sudah mengetahui. Tapi kan sekarang ini kan banyak pemuda-pemuda yang istilahnya sudah melupakan. Terus untuk memajukan kembali dan selalu mengingat kembali itu seperti apa nanti. Hanya saya lihat-lihat kan sekarang dulu di SD mungkin pertama kali dikenalkan tentang Sumpah Pemuda, kesininya kan mungkin sudah tidak ada lagi Karena memang pengenalan dulu, kalau mungkin kelahiran dari kita 80 sampai 90 memang SD itu sudah dibahas tentang Sumpah Pemuda. Mungkin karena pergeseran zaman sekarang banyak teknologi, terus kurang bisa mengendalikan yang namanya teknologi sehingga terlupakan sejarah. Makanya di channel ini kita bahas supaya membangkitkan lagi jiwa nasionalisme. Karena penting jiwa nasionalisme. Karena nasionalisme ini kalau kita tumbuhkan terutama generasi muda, suatu bangsa atau negara ini akan menjadi kuat. Dan mungkin saya juga merasa miris sebenarnya kalau melihat sekarang itu generasi muda tidak tahu sejarah bangsanya. Karena lama-kelamaan akan hancur dengan sendirinya. Bukan karena bangsa luar hanya memanfaatkan tahu bahwa generasi muda di sini sudah tidak mengenal sejarah, tidak tahu dan tidak mau cari tahu, dan itu akan dimanfaatkan oleh negara lain. Karena sejarah itu benar-benar sangat menumbuhkan kekuatan spiritual supaya ada yang namanya kita itu menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah atau jasa para pahlawan. Kembali lagi, kalau yang kita dengar atau kita baca, kita lihat dari dulu Sumpah Pemuda ini adalah hasil kongres kedua kalau tidak salah. Kongres kedua yang dilaksanakan pada tahun 1928. Belum merdeka nih. Sebelum merdeka. Jauh sebelum Maka merdeka. kan kita bahas ini karena cikal bakal kan sebagai Termasuk cikal bakal kemerdekaan ya? Kemerdekaan dari sini, dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya? Sumpah Pemuda Karena membentuk tekadnya nih gua. tekadnya Awal mempersatukan. Gitu. Karena tanpa satu kesatuan, satu komando, satu kekuatan, kita tidak akan bisa menempuh yang namanya kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu benar-benar diraih dengan segenap mulai jiwa dan raga ini harus. Dan ini harus ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, Sumpah Pemuda ini benar menjadi tonggak atau pilar dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Kalau Kongres ke-1 pasti belum menemukan kalau Kongres ke-1 yang kalau nggak salah dilaksanakan pada 1926. Akhirnya pada 1928 dimulai 2 hari antara tanggal 27 akhirnya sampai tanggal 28. Kalau yang kita tahu dari sejarahnya, ini Bapak Muhammad Yamin sebenarnya yang merumuskan, yang mempunyai ide. Nah, siapakah beliau? Beliau ini dikenal sebagai pahlawan karena banyak idenya atau sebuah pemikirannya ini untuk membuat persatuan dan kesatuan pada waktu itu. Bapak Muhammad Yamin ini merumuskan sebuah konsep tadi yang namanya Sumpah Pemuda. Waktu itu belum disepakati yang namanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini setelahnya ya. Hanya sebuah ikrar atau pernyataan saja. Ya, yang kita baca tadi ada rumusan 3 itu. Kalau kita satu, bagaimana kita menumbuhkan semangat? Karena kita harus merasa bahwa kita ini bertumpah darah yang satu. Ampun di tanah air Indonesia. Nek wong Jawa harusnya tahu, apalagi spiritual Jawa.
Jadi kalau orang spiritual Jawa ini sangat apa? Benar-benar memaknai ini dengan sangat kekuatan hatinya ini benar-benar ditancapkan. Utaing ludiro ibu bumi kang disebut bumi pertiwi. Itu tumpah darahnya kita itu di mana, disitulah bumi pertiwi kita yang harus kita ayomi, kita bela, kita rawat, kita ururi. Untuk kata pemuda nih, Kalau sebenarnya pemuda ini menurut saya sendiri sebenarnya bukan dari usia. Bukan dari usia. Kalau saya melihat dari konsepnya Bapak Muhammad Yamin, ini sebenarnya sebuah esensi tentang jiwa atau spirit. Jadi jiwa kemudaan itu, jiwa muda itu harus ada kepada setiap manusia sebenarnya. Karena muda ini sebagai semangat yang masih menggebu-gebu, kekuatan yang masih utuh. Jadi bukan dari usianya. Makanya kalau yang namanya tua itu sebenarnya hanyalah jiwa. Tapi kalau muda itu semangat. Maka di sini yang namanya pemudanya ini hanya untuk semangat, bukan faktor usianya. Tapi dua-duanya harus dibutuhkan. Dibutuhkan. Karena tanpa salah satu ini nanti tidak dijalankan, tidak akan bisa terbentuk. Jadi jiwa yang tua ini untuk kebijaksanaan, untuk menjalankannya atau kita eksekusi di lapangan atau praktek, harus ada namanya semangat jiwa tua, semangat muda. Dengan akhirnya bergandengan. Semangatnya yang muda, bukan karena usianya. Nanti kalau tidak kita jelaskan mungkin loh aku tua kok, aku ya gak malu sumpah pemuda, bukan. Ngapain? Justru yang sudah tua harus punya jiwa yang muda. Jiwa yang muda itu rasa semangatnya. Sebenarnya semangatnya itu yang muda. Kalau jiwa tetap harus tua karena sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini memang dibutuhkan karena harus punya tua. Nah, tua di sini itu sebenarnya tua-tua yang seperti apa? Bisa tua yang seperti layaknya manusia atau tua. Nah, tua lagi ini adalah sesuatu yang mempunyai kekuatan spiritual, yoni. Sepuh punya yoni. Jadi bertuah. Nah, jiwa yang bertuah berarti jiwa yang mempunyai kemanfaatan atau nilai spiritual, di mana mempunyai kekuatan-kekuatan ini untuk dirinya dan orang lain dan sekelilingnya, baik itu lingkungan di mana dia berada maupun di luarnya. Jadi yang pertama ini memang harus kita tancapkan, kita tanamkan. Kalau kita merasa memang kita lahir di Indonesia, kita tumpahkan darah kita di sini, dalam arti kan lahir. Kalau orang Jawa kembali lagi kan, kakang kawa, adi ari-ari, getih lan puser. Semua ini sudah di sini. Tapi kan kita harus selalu mengingat kembali. Makanya kalau spiritual Jawa itu malah memang harus menekankan pada Sumpah Pemuda ini. Karena tidak menyimpang utaing ludiro. Kita mengeluarkan darah itu ibu kita ketika melahirkan, tersumpahnya di mana? Di tanah pertiwi. Disebut ibu bumi, bumi pertiwi. Kita harus menyatukan itu. Kalau kita merasa kita lahir di sini tadi, kita harus merasa menjadi satu. Yaitu tanah air Indonesia. Kayak Sumpah Pemuda itu bukan bentuk suatu organisasi. Bukan ya. Banyak waktu itu kan yang menghadiri itu kan organisasi dari berbagai macam organisasi kan gitu. Kalau dari sumber yang kita tahu, kita baca, mungkin kita dengar waktu sejarah SD itu kalau tidak salah P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, itu kan juga ikut menjadi pelopornya di Sumpah Pemuda atau Kongres itu terbentuk itu karena Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Banyak pemuda dari Jongjapa,
ya mengumpulkan dari suku manapun juga ya dikumpulkan Iya. kembali di Resat. Kembali karena pada waktu itu kalau nggak salah pas kongres kedua itu ketuanya Bapak Sugondo Joyo Puspito. Intinya pada waktu itu menekankan kalau kita tidak bersatu hanya bercerai-berai, sampai kapan kita akan meraih atau mendapatkan kemerdekaan itu, sampai kapan? Karena kita bisa meraih kemerdekaan ini bukan karena perceraian tapi karena persatuan. Dari mana? Ya tadi akhirnya Bapak Muhammad Yamin ini memberikan usulan atau ide. Akhirnya Bapak Sugondo mengasih parak atau menyetujui pada waktu itu. Terus diikuti oleh yang lainnya. Iya. Kekuatan itu harus dibangkitkan karena merasa kita lahir di sini. Di sini tuh maksudnya dia bisa di Aceh, bisa di Kalimantan, Nusantara ya. Nusantara. Yang dimaksud nih, Pertiwi ini maksudnya titik koordinat ketika Pancernya kita pancernya kita. darah itu jatuh ya. Jatuh ketika menetes, ketika ibunda kita melahirkan di mana, seperti umpama walaupun saya lahirnya di rumah sakit, itu tempatnya rumah sakit di mana, kota apa, seperti apa, itu Ibu Pertiwinya di situ. Artinya kita harus bisa menyatukan, ada di Surabaya, ada di Bandung, ada di Ambon, mungkin di Kalimantan. Ini kita satukan karena merasa kita itu bertumpah darah yang satu. Mungkin kan disebut tanah kelahiran kita kan. Akhirnya menjadi tanah air Indonesia. Itu memang jiwa spirit yang dibangun. Jiwa spiritual ini yang dibangun sehingga mendatangkan kekuatan ingin bersatu. Karena apa? Karena tanpa kesatuan tadi kita tidak akan bisa meraih yang namanya kemerdekaan. Karena pada waktu itu masih dijajah. 1928 itu masih dijajah. Sebetulnya masih dijajah. Enggak, masih Itu dijajah. Pancasila belum terbentuk. Belum terbentuk. Belum terbentuk. Mengumpulkan semangat muda, bersatu. Dari pelosok ke pelosok yang lain, dari suku-suku yang lain, ini kita bersatu. Jadi urutannya itu kan istilahnya kan gini, apa, Pancasila itu cikal bakalnya dari Sumpah Pemuda. Iya. Dan itu mungkin kan tokoh-tokoh yang pemuda di Surabaya, tokohnya ini terus di Bandung, terus mungkin Jawa Barat, terus Kalimantan, itu semua akan kumpul mungkin untuk ngelobi lah, maksudnya intinya mempersatukan pemuda-pemudanya. Mau jadi terbalik nih. Justru Sumpah Pemuda ini menjadi cikal bakalnya Pancasila. Kan nggih. Cikal bakal Pancasila saking Sumpah Pemuda niku karena yang ngawali kan bersatu dulu itu nantinya yang akan muncul Pancasila kan gitu. Dia harus paham tentang yang pertama ini, karena ini tidak bisa dibolak-balik. Karena harus dimulai dari apa? Dari kelahiran dulu. Dari tatanan ini nggak ngawur, nggak bisa. Yang satu jadi dua, yang dua jadi tiga, sebenarnya nggak bisa. Memang sudah tatanan. Karena pertama kali yang kita bahas adalah kelahiran kita. Kalau orang Jawa, awal ide mijilin lagi. Baru nanti kita bisa membahas yang lainnya. Ada tambahan tentang yang ke-1 dari Sumpah Pemuda. Untuk zaman yang sekarang ini gitu, istilahnya banyak sekali ya anak-anak muda, apalagi yang dari berbagai macam organisasi itu kan sering bentrok dan lain-lain. Itu seperti apa kalau untuk mengenalkan mereka dari Sumpah Pemuda itu seperti apa? Untuk
memberikan wawasan, wawasan ke agar mereka itu iya, minimal sedikit paham, agar tidak menjadi tercerai-berai lagi dengan Gesekan. bentrok seperti apa. Monggo barangkali nanti Bung atau Dandong. karena buahnya ini dari antar kampung, antar perguruan, Pelajar, antar pelajar, pelajar. antar supporter, kan macam-macam ini. Jadi Mungkin dari saya ya, mungkin ada salah satu orang atau yang disukani kan mungkin bisa membawa mengikuti ke arah yang kita inginkan. Nah mungkin ada yang satu disungkani, kalau tidak ada yang disungkani, apa yang takuti itu pasti terberai. Tapi kalau mungkin di daerah sini siapa tokohnya sini ikut serta, tapi yang ke jalan yang itu tadi memberikan contoh-contoh positif tentang Sumpah Pemuda, mungkin kita bisa. Tapi kalau tidak, mungkin ya selamanya ya terberai gitu. Jadi gontok-gontokan itu. Tapi mungkin dari itu orang-orang yang kita segani, kita sungkani di situ ikut anak mudanya, oh lihat basicnya orang ini gitu kan, mungkin bisa ikut diajak, maksudnya itu diperkenalkan. Mungkin secara dari saya kan intinya di situ kita ada yang ditakuti dulu, disungkani. Menurut gua kan Monggo masih Bung gambar. Kalau dari saya tuh gini, kenapa kok sering ada organisasi ini kan sering ada gesekan. Mungkin dari sini kesadaran dari oknum masing-masing bahwa organisasi itu sebuah ibaratnya dapur. Nah, mungkin orang di situnya terlalu fanatik di dapur. Seharusnya kita suguhkan untuk di depan hasil dari outputnya organisasi itu apa gitu. kembali lagi kan itu harus ada yang secara hukum, mungkin secara hukum tegaskan, ada hukum ditegaskan di situ, di apa mungkin ya setelah ditegaskan kita yang oknum-oknum itu mungkin dijerat pasal mana, mungkin bisa juga kan ada takut yang lain yang enggak ikut-ikutan seperti itu. Mungkin ada penegasan, harus ada tindakan tegas, yang tegas mungkin secara pidana apa gitu kan mungkin bisa. Karena kan di organisasi-organisasi seperti itu kan tidak ada penegasan yang. Nah, dulu apakah siapa yang pendirinya Sumpah Pemuda niku Mas? Muhammad Yamin gitu. Apa itu Pak dulu pakai metode seperti yang itu? Apa harus ada penegasan itu apa enggak gitu? Enggak. Kalau kita kesadaran ya. lihat dari itu kembali ke kesadaran. Bukan keberadaan gitu. Iya. Kalau organisasi pelajar itu kan masih keberadaan, di mana dia sekolah, di mana dia berorganisasi. Tapi kalau kongres itu dulu itu memang sangat terbentuk situasi dan kondisi. Ruang dan waktu itu bisa memang terbentuk dengan sendirinya tentang kesadaran. Ruang dan waktu. Jiwanya sudah. Berarti ini ngenten nih, PR dari pimpinan dari sebuah organisasi. Berarti harus mendidik oknum-oknumnya ini untuk mempunyai kesadaran. Iya, betul nih. Bukan karena ketegasan. Ketegasan akhirnya ya tambah rusak. Karena ngawur nih. Karena mungkin kesadaran itu memang dilakukan atas kemurnian. Tapi kalau ketegasan kadang ini karena keterpaksaan, ketakutan, akhirnya nanti takutnya memang malah apa istilahnya merontak mereka. Beda dengan kesadaran. Maka dulu kongres itu memang memukulnya dulu, satu memanfaatkan situasi dan kondisi, ruang dan waktu itu memang sama-sama dijajah sehingga bisa dibangkitkan secara kesadaran. Hanya dipukullah secara spiritualnya dulu, tentang jiwanya dulu. Dulu masih belum ada aturan hukum, nggak bisa. Yang dibutuhkan dulu itu memang yaitu tadi muncullah ikrar itu untuk membangkitkan kesadaran dari para pemuda-pemuda dulu atau rakyat Indonesia dulu.
Ini sekarang kalau pakai itu tambah dadi ya nih Mas. Nggih, Tambah dadi nanti pakai itu. Nanti kita diperlukan pemimpin yang sepuh, sepuh. Nggih, pemimpin yang nggih. Jadi tua konten ya public figure dari organisasi atau ormas tadi, tokoh masyarakat dan sebagainya, ini memang harus benar-benar bisa mumpuni ini baik secara pengetahuan, secara tindak tanduknya, perilakunya, yang memang bisa membawa aura positif, sehingga beliaunya nanti, saya yakin nanti bisa membuat kesadaran mereka. Sendirinya mereka akan sadar Sadar. karena dengan apa yang dituturkan Kalau ini adalah pelaku, ya. ber- Pelaku. kita yang bertuah Sembodo. Sembodo. Selama pemimpin-pemimpinnya masih egois dan memikirkan dirinya sendiri, ya nggak mungkin bisa, kayaknya nggak mungkin bisa menyadarkan yang kaum muda untuk mendapat kesadaran Sadar. dalam Sumpah Pemudanya itu tadi. Maka Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah kristalisasi, atau kalau orang Jawa bilang itu mustikai tirakat. Mustikai tirakat sebagai semangat menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Jadi kalau kita lihat berarti belum berdiri ini Indonesia. Nanti kumpulan-kumpulan orang yang merindukan kemerdekaan. Kemerdekaan. Betul. Karena terbentuknya itu satu rasa itu sama-sama rasanya itu dijajah itu mungkin nggak enak, mungkin terbebani atau apa, karena dengan situasi dan kondisi yang sama itu diadakanlah kongres seperti itu, sehingga nanti bisa disatukan. Gampang ketemunya kalau seperti itu karena kondisi Podo sorone, podo dijajahi. Okay. Kalau sekarang ini lebih sulit gitu. Lebih sulit karena masih hidup sendiri-sendiri istilahnya. Ada yang kesulitan, ada yang hidup enak, dan lain-lain. Ya kan, kalau generasi muda itu apatis, itu kan kita akhirnya jadi miris. Karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Hingga tenggelamlah sejarah bagaimana kita itu ingin mempersatukan, ingin memperjuangkan, ingin merdeka. Ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Makanya kita ulas di sini agar pemuda yang melihat channel ini bisa sadar, mau kembali belajar tentang sejarahnya. Tidak menutup kemungkinan juga dengan usia yang tua-tua juga masih ada yang namanya semangat pemudanya ini untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Terus yang kedua, kalau saya lihat lagi pada waktu tahun ini, zaman sekarang ini, banyak yang nggak hafal juga, tidak hafal, terus tidak tahu esensinya, maknanya. Nah ini terus kebacut itu rakyat itu nih. Nah, sing kebacut maneng iki ono pejabat wis gak hafal tapi iso korupsi. Ini benar-benar menodai yang namanya Sumpah Pemuda. Iki bingung, iki pejabat apa masyarakat iki. Nah, kadang Pancasila nggak hafal. Ya, Pancasila nggak hafal, Sumpah Pemuda nggak hafal, tapi jadi pejabat, tapi yang benar-benar pejabatnya itu menjadi penderitaannya rakyat. Bukan malah istilahnya mengisi dari yang namanya sejarah tentang Sumpah Pemuda sampai Pancasila dan sebagainya. Ini harusnya pejabat ini menjadi public figure di situ, tetapi malah tidak. Jadi kalau bisa malah ini penekanan kembali kepada para pejabat, ini harus paham tentang sejarah biar gak gampang
tentang dia menjaga amanahnya. Kalau bisa dites satu-satu gitu. Enggak, Langsung rencana harusnya, kula ya. seharusnya seperti itu sebelum memulai dia itu sertijab atau sebagainya atau pengangkatan, harusnya dia itu paham tentang jiwa-jiwa nasionalisme sehingga nanti muncul jiwa patriotisme. Minimal apal teksnya gitu ya. Nah, minimal itu Kalau teksnya, teksnya nggak hafal, gimana untuk mengkaji mengkajinya, enggak apa. Dia tidak bisa prakteknya itu gimana, wong dia aja nggak hafal. Ini yang paling ditekankan ini pejabat ini. Sama pemimpinnya. Pemimpinnya, kalau seandainya pemimpinnya itu benar-benar bisa maksimal, saya yakin loh warga rakyatnya itu juga akan mengikuti. Pasti ikut. Kalau mengacu pada pembelajaran tentang Ki Hajar Dewantara kan seperti itu. Harusnya ingarso sungtulo sing ngarep yang di depan iki kudu sok nyuntuhi. Ing madya mangun karso, sing nang tengah-tengah ya tetep melok membangun apa yang dicontohi. Nah, kalau kita rakyat biasa, ya tuturi handayani, selalu mengikuti, apalagi ini tentang masalah kesejahteraan. Pasti kita sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, mau nggak mau akan mengikuti. Murian Dayani. Jelas. Public figurnya seperti apa? Ini pun rancu ya. Ya sekarang malah kalau gimana? Ikuti Saya ya. ngajak diikuti, presetnya dan Balik. Bingung kan? bingung. Iki didekek ngarep besok nyuntui, dekek mburi, Ngeriwui. ngerimpet. Ribet. Itu terjadi di berbagai kalangan. Kalangan, nggih, banyak itu. Entah itu baik di tingkat RT, tingkat RW, organisasi A, organisasi B, sampai bahkan di sekolah-sekolahan seperti itu sekarang. Mintanya dituakan tapi tambah nyerimpeti. Ya, tetapi dia tidak mau apa ya? Istilahnya mencontoh dari ajaran Ki Hajar Dewantara bahwasanya ingarsa sungtulodo. Malah dia cuma hanya bangga menjadi pemimpin saja. Tidak bisa memimpin. Kan aneh, menjadi pemimpin tetapi tidak punya jiwa kepemimpinan. Hanya dari Sumpah Pemuda dibangkitkanlah jiwa-jiwa pemimpin. Minimal kalau para pahlawan dulu istilahnya memberikan wejangan, memberikan semangat. Kamu itu sebenarnya pemimpin. Minimal jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri. Seperti itu. Pemuda ini memang benar-benar harus kita bahas, kita kaji. Mungkin minimal dari kita hanya dulu ini. Hanya dulu, nanti mungkin di lingkungan keluarga kita. Berarti Sumpah Pemuda ini bisa dipakai dalam lingkung keluarga. Bisa. Karena kan kembali lagi, ini kan semua orang sebenarnya kan bisa. Seandainya dipakai di luar negeri pun bisa. Kembali lagi, kalau kamu merasa lahir di mana, disitulah tanah airmu, disitulah ibu pertiwimu yang harus kamu benar-benar bela, harus kamu benar-benar sayangi, kamu rawat, kamu lindungi, kamu lestarikan. Siapapun bisa, dimanapun juga bisa. Contoh negara yang paling kecil adalah di keluarga. Gitu. Skala yang paling kecil adalah di keluarga. Gambaran paling kecil. Ya sih kok yang pembahasan tentang Sumpah Pemuda ya. Pemimpin lihat Sumpah Pemuda ya. seperti yang lihat. Nek cara gampang ini ku nek sampean niki wong Surabaya, dadi wong Surabaya. Surabaya lah sing temenan. Bahasa sak niki jare gaule Surabaya nyel. Ojo malah ngerusak. Ojo malah ngelek-ngelekno, ojo malah ngerusak. Lakukan bisa mungkin kamu punya skill, keterampilan, atau kamu punya prestasi di mana kamu pernah dilahirkan.
kalau bagi orang pendatang itu kan mungkin yang mengikuti ya aturan-aturan yang ada di saya merantau, aturan-aturan yang ada di Surabaya kan gitu. Harus menaati ya. Karena di mana bumi itu dipijak, di situlah langit dijunjung. Menghormati dan menghormati. Tapi tetap kita abangi. Abang dalam arti semisal sampai nang Bandung ya Bandungi ya. Karena apa ya, biar tahu ciri khas ya, kan membawa ciri khas di mana jenengan ini lahir, mana jenengan ini dulu awalnya cikal bakalnya di mana. Kadang kan nggak orang pepatah kan boten sakit ngelalekno bahasa ibu kan seperti ini nggih kanca Bandungan mereka nggih biasa bahasa Bandungan gitu ngoten niku kan harus mungkin dia tidak paham bahasa Jawa gitu. Kita ya mengimbangi saya bisa bicara Bandung Sunda. Kalau kita tahu Sumpah Pemuda kan wah jadi bebas ya nggih. Karena sebelum adanya negara ya Kongres kedua ini ikrarnya ini para pemuda ini atau yang akhirnya disebut sebagai Sumpah Pemuda ini yang bisa menjadi semangat menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan itu kalau kita kaji secara spiritual itu enggak sembarangan. Enggak. Karena kalau kita lihat dari berbagai suku, dari mana saja, dari pulau mana saja, tapi dengan hanya kalau kita lihat itu hanya 3 poin kan, 3 poin. Tapi mereka akhirnya bisa bersatu. Nah, gini. Banyak saya sampai merinding ya, sampai merinding, sampai merinding. Kekuatan di situ pasti ada yang namanya kekuatan spiritual tinggi. Berpikir terpeta-peta mas. Aku tak belani. Lah. Wilayah lah aku melok ngono kon itu disebut Indonesia kok langsung bersatu nih Mas. Lah nggih. Kon sapa? Aku manut awakmu. Dengan adanya itu hanya 2 hari. Tanggal 27 28. Maka kalau kita kaji mungkin kalau kita seandainya posisi di situ, kita benar-benar merasakan kok. Kalau ada kekuatan spiritual entah itu kekuatan leluhur yang sangat dahsyat karena memang benar-benar semangat dari ininya menembus langit sehingga sang pencipta itu memberikan kekuatan yang di luar nalar jelas di luar nalar 2 hari bisa kompak 7 sampai 28 semisal teks Sumpah Pemuda niku terus kalau kita paling ngomong terus kon sapa malah sebenarnya Kongres itu nanti malah jadi perdebatan yang sengit malah nggak ketemu bentuk-bentukan banyak yang BO walk on di situ. Tapi hebatnya itu hanya 2 hari kalau kita baca sejarah di buku itu sudah bisa mau. Jadi ada kekuatan di situ sebenarnya. Orang yang mengucapkan itu lagunya mas. Nggih. Kalau memang kita lihat Bapak Muhammad Yamin ini, saya lihat biografinya beliau memang luar biasa. Sejarawan, budayawan, sastrawan yang betul-betul yang luar biasa karena kalau saya lihat memang pemikirannya itu sudah bukan egois lagi, dia memikirkan skala banyak untuk awalnya yang dipakai saniki pemuda saniki sering bahkan lupa dengan nama-nama itu mas ya itu apalagi sekarang digeser dengan punten nggih maksudnya yang lebih tren lagi Habib kan wonten itu akan kehilangan jati diri pemuda jadi kenapa nggih kok bisa mencampur adukan hal seperti itu padahal sebenarnya nggak apa-apa tapi jangan kamu singkirkan yang lain kayak gitu. Kembali kalau orang Jawa mengatakan kalau kamu punya keyakinan, kalau kamu punya agama, justru dalam ajaran keyakinanmu, agamamu itu tidak akan menyimpang. Kamu harus benar-benar cinta kepada negerimu. Semua ajaran apapun, agama di sini 5 itu kalau mau dikaji, semua itu juga istilahnya mengarahkan kamu harus cinta kepada negerimu, di mana kamu tinggal, di mana kamu dilahirkan. Tidak meninggalkan
adat dan budaya. budayanya. Jujur memang tokoh-tokoh Nusantara sering nggak disebut, Mas. Gimana? Kebanyakan tokoh-tokoh dari Gimana? dari Timur Tengah. Ini kalau kita baca menurut saya juga kongresnya itu dilakukan di gereja kalau Di nggak salah, gereja. ya, gereja Katolik gitu. Karena ini Yang di luar sekarang- konteks masalah agama. Kalau nggak Tapi- salah ya, sekarang dipakai dalam museum. museum, ya? iya, museum. Kalau sekarang Museum itu Sumpah sudah Pemuda. apa ya sih? Benar-benar dijadikan museum Sumpah Pemuda. Iya. Jadi resmikan. Nah, ini kan di luar konteks seperti itu. Jadi justru dulu itu dipukul kalau kamu memang beragama, kamu harus sepakat dengan ini. Karena agamamu pun berdiri di suatu negara. Seperti itu. Dan religinya kita, spiritual kita itu nanti bisa terbukti atau bisa dinilai dengan rasa-rasa cinta kepada negara. Jangan mengaku kamu religius atau spiritualis kalau kamu tidak cinta kepada negaramu. Nonsen. Ya. Ngomong religi A sampai Z, dari bawah sampai atas, ngomong spiritual dari atas, tetapi tidak ada yang namanya rasa cinta kepada negaranya, itu percuma, bullshit, nonsen, ngomong kosong. Sekarang kalau kita bangkitkan kesadaran ya, kalau sekarang kita bangkitkan, apakah kita pantas melupakan hal-hal seperti itu dianggap sepele? Padahal kita lahirnya di sini, kita mencari makannya juga di sini. Apapun kita lakukan di tanah air ini, terus kita kok apatis, cuek, tidak tahu dan tidak mau cari tahu. Lebih mengutamakan religi untuk pribadinya sendiri. Yang lebih miris itu kita makan minum di tanah Ibu Pertiwi, tapi tokoh-tokoh perjuangan dari tanah kita Indonesia kita lupakan, kita lupakan. sampai nama pun tidak apa, tidak tahu nama saja sebenarnya. Karena misalnya kalau memang kita ngomongnya religi dan spiritual, kalau bisa dalam setiap spiritual kita atau religi kita dalam berdoa, kita harus mengikutkan nama-nama beliaunya sebagai pahlawan. Kita nggak bisa duduk di sini bikin channel seperti ini, rokokan, ngopi enak, apa perjuangannya beliau-beliau. Mungkin sebagian orang mengatakan, wah kok sok-sokan ya, kok bahas tentang sejarah, tidak apa. Kalau prinsipnya dibedodel, kembali lagi, kita jadi badut, bagi mereka nggak masalah, tapi kita bukan pengecut. Iya. Siap. Kita tetap berani menyuarakan tentang cinta negara kita. ACI, aku cinta Indonesia. Nah, dulu kan ada acara itu, ACI, aku cinta Indonesia. Meskipun tidak di forum yang besar, tapi cukup dengan channel ini. Dengan channel ini. Aku Indonesia coy. Ya, oke. Loh. Paling aneh Eko. Yang penting kita tumbuhkan rasa-rasa cinta kepada negara kita, negeri kita yang tercinta, Ibu Pertiwi kita. Rangsur-rangsur ini pemuda ini akan dilupakan. Dan akhirnya punya kesempatan, pihak luar itu akan menjajah. Entah menjajahnya lewat ekonomi, entah budaya, entah fisik nantinya. Salah satu yang sudah hampir ada ini kan jarang eksis kan, soal Karang Taruna seperti itu kan sudah mulai berkurang, guys. Iya. Dan tidak mengenal atau apa ya, tidak sesuai dengan peruntukan Karang Taruna itu sendiri. Bahkan di wilayah RT ataupun RW, adanya Karang Taruna itu cuma buat Simbol saja, atau simbol saja. Oh, itu Dibuat yang simbol. dikerjakan Nah. Karang Taruna, cuman buat disuruh-suruh aja sama pengurusan lain-lain seperti itu. Tapi nggak ada nilai plusnya untuk Karang Taruna yang sejatinya itu seperti apa. Padahal kan pembinaan yang paling mudah sebenarnya, yang paling gampang sampai di tingkat RT itu sebenarnya Karang Taruna. Kita juga bisa memberikan kesadaran tentang jiwa nasionalisme dan patriotisme itu
kepada mereka di Karang Taruna. Mungkin dari kepanjangan Sumpah Pemuda itu sendiri mungkin ya dibentuknya ada Karang Taruna itu ya Gus. Oke, seperti Itu itu. untuk pembelajaran per wilayahnya Per wilayah. masing-masing. Tumbuh pembina-pembina yang dituahkan. Nanti mungkin Mas Ipung akan setelah tahu tentang hal ini akan membawa jiwa-jiwa nasionalismenya di dalam PSHT-nya. Iya. Karena kesempatan pembinaan itu ada di situ. Kan saking PSHT gitu Mas Ibu. Iya, saking PSHT. Nggih, dari rayon Pandu Mas. Pandu, Pandu. Rungkun gitu. Di mriki Pandu. Pandu. Mau pundi Tenggilis nomor Rungkun gitu. Ranting Tenggilis. Ranting. Tenggilis. Terus Mas mungkin Ipung ini saking pemirsa ketua. saking Tenggilis, Rungkun dan sekitarnya kan mungkin Semerap kali Mas Ipung Mas sing Ipung ganteng nih. terutama pada PSHT. PSHT. Mungkin dari perguruan pencak silat yang lain mungkin juga bisa lihat seperti apa nanti. Ben boten bentrok Jadi terus. gak bentrokan Nah, gitu. Nggih, padahal kita itu diikat dalam Sumpah Pemuda tadi. Ben ruku. Nggih. Mungkin nanti kedepannya dalam hal memperingati Mas Ipung nanti di dalam latihannya nanti bisa diagendakan mungkin Mas Ipung untuk minimal mengingat atau syukur-syukur bisa menumbuhkan dan menyadarkan dari generasi muda ini untuk benar-benar tahu sejarah bangsa Indonesia, sehingga jiwa nasionalisme itu akan muncul.